Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, buat anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita ketemu lagi dalam pembahasan lanjutan dari teorema limit. Pada pembahasan pertama atau part 1, kita sampai pada teorema limit yang ke-7. Sekarang kita masuk pada teorema limit yang ke-8, ya. T8, ya. Teorema limit yang ke-8. Bagaimana bentuknya? Ya. Limit dalam kurung fx pangkat n di mana x mendekati c. Ini dapat dirubah menjadi limit fx x mendekati c pangkat n. Bagaimana memahami teorema yang ke-8 ini? Kita langsung ke contoh soal. Kita ambil misalnya satu contoh soal, limit 2x kurang 4x pangkat 2 di mana x mendekati minus 1. Di mana x mendekati minus 1. Bagaimana menyelesaikan bentuk ini? Ya, kita akan lihat proses penyelesaiannya. Jadi ini bisa kita bawa masuk saja dia menjadi dalam kurung limit 2x di mana x mendekati min 1, ya, gini, dikurang dalam kurung limit 4x pangkat 2 x mendekati min 1 tutup kurung. Nah, bentuk ini adalah terapan dari teorema limit yang kelima. Setelah itu ini kita lanjutkan bentuk ini bisa ke depan. Bentuk ini bisa ke depan, berarti 2 limit x mendekati min 1, ini kita kurung, ya, buatmu ini dikurang. Demikian halnya ini 4 kali limit x pangkat 2 di mana x mendekati min 1. Nah, kita perhatikan ini kaitannya ke teorema yang mana ini, ya. Jadi di sini terapan teorema limit 3 dan teorema limit yang kelima. Nah, ini kita perlu prekode ini supaya bisa dipahami, ya. Setelah itu ini bisa kita selesaikan, ya. Nah, ini kita selesaikan yang ini 2 dikali, ya. Jadi ini ada teorema 3 di sini, ya. Ada kita ketambahan 1 di sini, ya. Jadi kalau kita selesaikan yang ini, bentuk ini berarti di sini dikali min 1. Ini terapan teorema yang kedua, berarti di sini ada penambahan dan teorema limit yang 2 gitu. Dikurang, ya. Dikurang 4. Jadi ini 4 di luar gitu. Kali limit gitu, ya. Kali limit dalam kurung limit x di mana x mendekati min 1 tutup kurung pangkat 2, gitu. Nah, ini terapan di teorema limit yang kedua dan teorema limit yang ke-8, ya. Jadi ini kemudian di sini minus
2 dikurang ini dalam kurung 4, ini adalah min 1 di pangkat 2 gitu. Baru saja ini sama dengan minus 2 dikurang 4, ini positif 1 kali 4 kali 4 ya. Positif 1 kali 4 sama dengan 4, berarti hasilnya ini adalah negatif 6. Itu teorema limit yang ke-8. Jadi di sini ada, sengaja saya tuliskan pada langkah awal ini teorema apa yang diterapkan. Ini teorema limit yang kelima. Pada langkah kedua di situ ada terapan dari teorema limit 3, 5 dan 2. Kemudian pada langkah berikutnya ada hasil penerapan dari teorema limit yang kedua dan teorema limit yang ke-8. Sisanya ini kita selesaikan secara aljabar saja. Oke, nah sekarang nanti diulang-ulang kembali, insya Allah pasti mengerti. Kita akan pindah pada teorema yang ke-9, T9. Bagaimana teorema yang ke-9 bentuknya? Limit akar gitu. Fungsi X ini pangkat N, di mana X mendekati C. Ini teorema yang ke-9. Ini dapat dirubah menjadi akar nih, limit fx gitu, mana X mendekati C ini akar N. Dapat dirubah seperti ini ya. Untuk memahaminya kita perhatikan contoh soal berikut. Kita ambil misalkan limit akar berapa? X pangkat 2 tambah 9 per 4 per 2 X, di mana X mendekati 4 ya, sekali lagi limit akar X pangkat X pangkat 2 tambah 9 dibagi 2X, di mana X mendekati 4. Sama seperti teorema limit yang ke-8 tadi, kita akan menuliskan langkah-langkah yang diambil. Jadi misalnya seperti ini adalah bentuk teorema yang masih ingat teorema yang ke-7 ya. Jadi kita buat begini dulu biar lebih bagus kerjanya, lebih rapi ya. Limit akar X kuadrat tambah 9, di mana X mendekati 4 dibagi limit 2X, di mana X mendekati 4. Pembagian ini adalah terapan dari teorema limit yang ke-7. Selanjutnya ini kita selesaikan, ini kita masukkan berdasarkan teorema yang ke-9 ya. Berarti di sini kita buat kembali pembagian di sini. Berarti ini akar itu limit X pangkat 2 tambah 9, di mana X mendekati 4. Ini dibuat seperti itu. Dibagi limit 2X, X mendekati 4. Jadi ini penerapan di sini ada teorema limit yang ke-9 dan teorema limit yang
keempat ya. Ini dan teorema limit yang keempat ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini bisa kita rubah menjadi akar ya. Tuh. Limit x pangkat 2 x mendekati 4 ditambah limit 9x mendekati 4 nih dibahagi 2 kali limit x, dimana x mendekati 4. Dari sini ada teorema limit yang kita gunakan. Ini adalah untuk bentuk penjumlahan yang ada di dalam akar. Ini teorema limit yang keempat ya. Ini kemudian yang penyebut ini adalah bentuk teorema limit yang ketiga ya. Jadi ini ada dan teorema yang ketiga gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian penyelesaian dari bentuk ini. Mari kita lihat, kita langsung saja di bagian sini ya, kita garis saja ini, kita buat garis pemisah ya supaya lebih jelas. Oke. Sampai di sini kita lihat langkah berikutnya adalah kita langsung saja ini, karena di teorema limit 1 sampai 7 sudah dibahas. Kalau bentuk ini adalah sama dengan ini ya, 4 di pangkat 2, ini 16 ya. Jadi sini akar 16. Kemudian ini akar limit bilangan konstan ini, berarti bilangan konstan itu sendiri ditambah 9 dibahagi ya 2 kali. Jadi yang ini 4 ya, jadi 2 dikali 4. Jadi ini limit x ini teorema yang kedua ya. Jadi di sini ada terapan dari teorema limit yang ke-7 ya, ada T7, kemudian koma ada teorema limit yang pertama, kemudian ada teorema limit yang ketiga gitu. Diperhatikan teorema limit ini 4 dari sini ya, ini yang ketiga. Selanjutnya kita melangkah pada akar 16 tambah 9 itu akar 25. 2 kali 4 8 gitu. Nah, akar 25 ini sama dengan 5/8. Nah, inilah bentuk hasil dari contoh soal yang merupakan penerapan dari teorema limit yang ke-9. Sesungguhnya bukan hanya teorema limit yang ke-9, tetapi semua teorema limit dari 1 sampai ke-9 masuk dalam penyelesaian soal ini. Sehingga saya katakan dari awal bahwa kita perlu perhatikan baik-baik bagaimana cara menggunakan atau menerapkan teorema limit itu ke dalam soal-soal limit. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai bagian lanjutan dari pembahasan tentang teorema limit. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.